Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang baik untuk kita semua. Hari ini kita akan bahas lebih lanjut terkait jalan pintas. Tema utama kita hari ini, jadi kenapa mesti mengetahui dan melewati jalan pintas. Jadi ada beberapa alasan kenapa harus melewati jalan pintas ya. Atau mesti melewati jalan pintas. Jadi yang pertama, jadi lebih cepat tentunya ya. Jadi kalau lebih cepat otomatis dia akan susah dikejar oleh orang lain. Sama halnya dengan dulu kisah Nabi Musa dan Bani Israel ya, yang menjadi korban perbudakan di bangsa Mesir. Kenapa Nabi Musa itu melewati jalan pintas? Padahal ada jalan lain seperti itu. Jadi kalau melewati jalan lain itu, jadi nanti bisa dikejar oleh tentaranya Firaun. Jadi satu-satunya jalan supaya mereka selamat itu ya jalan pintas seperti itu. Jalan pintas memang resikonya besar, resikonya sangat tinggi, namun itulah satu-satunya jalan supaya selamat dari kejaran bangsa atau Firaun dan pengikutnya. Ini kisah-kisah selanjutnya, jadi terkait jalan pintas juga. Artinya ini kisah Nabi Sulaiman ya. Jadi ada seorang jin dan ahli kitab di sini ya. Nanti akan diceritakan sesi selanjutnya. Kemudian pada masa kejayaan Eropa, jadi kisah ini diulangi lagi, atau tindakan atau imajinasi ya. Jadi diulangi lagi idenya. Sebelumnya Nabi Musa membelah lautan. Jadi ada tokoh yang namanya Ferdinand de Lesseps ya. Dia membelah daratan. Kenapa mesti membelah daratan? Jadi biar lebih singkat perjalanannya. Awalnya dari 12,300 mil menjadi 7,200 mil untuk menuju India ya, atau untuk menuju wilayah-wilayah timur lainnya. Jadi ini dia memangkas atau melewati jalan pintas ini supaya lebih cepat. Yang kedua, sisi biaya juga lebih hemat seperti itu. Kalau melewati atau memutar benua Afrika, tentu saja ini risikonya lebih tinggi juga. Selain jauh ya, selain tenaga dan waktu itu, jadi di sini risikonya sangat besar. Entahkah gelombang, entahkah laut ini kan jaraknya lebih panjang, sehingga potensi untuk tenggelam itu lebih besar dibandingkan melewati terusan Suez. Nah itulah, jadi kita harus menemukan jalan singkat itu. Jika ingin lebih unggul dan selamat intinya. Maksudnya peluang selamatnya lebih besar, peluang lebih cepatnya lebih besar. Ini juga
terkait terusan ini Panama ya, ditemukan oleh orang yang sama juga oleh Tuan Ferdinand. Jadi terusan ini kalau dibuat itu kalau memutar sama ya, jadi sangat jauh. Jadi potensi kalau mutar potensi risikonya atau kecelakaannya lebih besar. Dengan melewati jalan pintas itu, risiko-risiko itu bisa diminimalisir. Oke, jadi sama dengan berdirinya Indonesia juga. Jadi itu adalah jalan pintas. Akankah ada jalan pintas baru lagi di sini? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kemudian pesawat terbang. Jadi sebelumnya, jadi orang jalan kaki, kemudian berganti pakai kuda, kemudian berganti pakai kendaraan beroda, kemudian berganti mobil, kemudian selanjutnya apalagi ya, ada motor ya, kemudian pesawat. Jadi ini termasuk jalan pintas tapi biayanya lebih besar ya. Nah, tapi untuk kalangan tertentu yang ekonominya cukup, tentu saja itu jalannya lebih singkat dan cepat. Radio, sebelumnya kan radio, jadi tapi sebelum radio itu ada ditemukan kertas di Eropa, sehingga perubahan-perubahan di sana itu lebih cepat dibandingkan perubahan-perubahan di zaman sebelumnya. Sama dengan halnya dengan radio. Jadi dengan radio itu perubahan atau komunikasi itu lebih cepat. Bayangkan ketika Indonesia dulu ya, jadi masa revolusi atau masa kemerdekaannya jadi dikomunikasikan dengan cepat melalui radio. Kemudian selanjutnya televisi. Jadi radio mungkin tidak mampu menjelaskan peristiwa secara lebih nyata seperti itu. Jadi hanya lewat suara. Jadi sulit dipahami secara atau sulit dibayangi ya, untuk dipahami. Jadi menggunakan televisi. Kemudian selanjutnya sekarang udah beralih ke internet, media sosial seperti YouTube dan Facebook, Instagram dan seterusnya ya. Ada website-website tertentu untuk e-commerce. Jadi itu pakai sistem multimedia, itu lebih cepat, entahkah dalam hal menyampaikan informasi maupun berbisnis atau dan lain-lainnya. Bagaimana dengan metaverse? Teman-teman, silakan dijawab. Sekian dari saya. Malam yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.